Seakan menjadi ironi, sejak kematian Vina dan Eki kembali muncul ke permukaan, sosok Ibtu Rudiana justru menghilang. Atas kasus ini, Ibtu Rudiana sempat diduga melakukan penyelidikan tidak transparan, pernah dilaporkan ke Propam Polri sebelum akhirnya kembali muncul ke publik. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi. Apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi. Meski begitu, kuasa hukum terpidana yakin Ibtu Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana babak belur. Kalau kita sepakat bahwa ini ingin membuat terang benderang perkaranya semakin jelas, tentunya harapan kita ini bisa dihadirkan. Tapi memang kadang terbentur dengan aturan yang sifatnya sangat formalistik ya. Dalam undang-undang itu kan ada aturan-aturan tertentu, kaidah yang sudah dimuat di sana yang harus diikuti. Nah, masalahnya terbentur masalah formalitas saja menurut saya, kan tidak ada kewajiban untuk kemudian hakim menghadirkan Rudiana karena sifatnya dari upaya hukum luar biasa. PK ini kan diserahkan sepenuhnya pada pemohon ya. Nah, pemohon dalam hal ini tentunya tidak bisa kemudian menjangkau hal tadi untuk menghadirkan Rudiana, karena dalam persoalan ini mungkin kalaupun mau dimasukkan ke dalam wilayah mana yang berhak mengajukan tadi adalah di wilayahnya jaksa penuntut umum, dan memang sudah terlambat kalau di PK. Tapi ya, melihat dinamika persoalan yang tidak kunjung selesai, memang seharusnya kita sepakat bahwa ini bisa dibuat menjadi titik ya perkara ini ya. Maka bagaimana caranya? Salah satunya sebenarnya menghadirkan Rudiana, karena versi dari Pak Rudiana ini kan penting juga ya kita dengarkan agar ada perbandingan dan bisa dinilai mana yang kemudian berkesesuaian, mana yang tidak. Tapi sekali lagi ini terbentur masalah hal tersebut, Mas Juno. Jadi Bang, kalau misalnya kan Bu Elsa menyebutkan bahwa sidang PK ini pemohon hanya mengajukan novum, hakim menerima lalu memberikan kesimpulan, ibaratnya seperti admin, lalu keputusan diserahkan ke MA. Jadi hakim juga sebenarnya tidak bisa memanggil Ibtu ya. Kalaupun Pak Susno menyebutkan sebenarnya kalau jadi hakim beliau akan memanggil Ibtu. Tapi menurut Anda cara ini logika yang bisa diterima atau memang tadi toolsnya nggak bisa sebenarnya? Iya, di beberapa perkara kadang formalistik ini juga kadang sangat saklek ya, sangat benar-benar diperhatikan, tapi juga kadang bukan diabaikan ya, tapi bisa diberikan katakanlah alasan-alasan penyeimbang lain kalau memang mau menggali nilai keadilan. Karena bicara tentang menggali nilai keadilan tuh agak sulit kalau dibatasi, Bang. Tapi
Sekali lagi, inilah ranah formalistik yang kadang saya sebagai praktisi juga memahami benar kendala ini, sehingga unsur keadilan yang ingin kita peroleh itu dibatasi oleh aturan main, rule of the game yang sesungguhnya itu tidak bisa kemudian menemukan keadilan yang substantif lah bahasa kita ya. Ini yang sebenarnya ingin disuarakan, persoalan ini yang kemudian menjadi perhatian khususnya di kasusnya Eki dan Vina, karena versinya bukan lagi masalah dia pelakunya atau tidak, tapi apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Ini menurut saya perkembangan yang sangat jauh dari persoalan hukum yang biasa kita temukan begitu. Karena konsekuensinya kalau memang ini adalah bukan perbuatan pidana, maka nggak ada yang harus bertanggung jawab kan. Ini persoalannya apakah dia memang meninggal karena dibunuh menurut versi dari laporan polisi yang dibuat sampai kepada proses di kejaksaan, sampai pada pengadilan, atau memang ya hanya kecelakaan tunggal saja. Maka saya memang tidak ada kata lain, versi dari pelaporan di awal ini harus dijelaskan juga. Jangan sampai ya ujung-ujungnya hanya proseduralnya saja yang terjadi, hanya proses pelaksanaan sidangnya saja, tapi tidak menyentuh keadilan substantifnya tadi. Orang sudah di labeling menjadi pelaku, sudah menjalani sesuatu proses katakanlah penegakan hukum yang tidak menyandarkan pada prosedural hukum yang sesuai. Sebagai seorang ayah yang ditinggal oleh sang buah hati, Ibtu Rudiana bersikeras harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian anaknya, dan seluruh terpidana diyakini sebagai pelaku. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran, yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, udah saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, yang dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana digung-digungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Haji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Ya, betul. Kemudian ketika saya jam 2 dapat jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya, sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SP. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Ada itu katanya disiksa, pada saat digoreng atau apa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya propos. Para pelakunya ini loh. Karena benar disiksa makanya mau ngaku. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh, mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Betul, pada saat kami berempat mencoba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan. Jadi kita samperin interview gitu ya. Artinya semua orang yang di situ kami tanya Bang, namun Aib sama Dede lah yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Degadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, Perumahan Degadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke playa, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidikan. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover.
agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Ada 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Dani Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca kan. Cuman yang saya tahu pada saat menggali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Terong, satu lagi si Dani, Andi sama Peggy alias Perong. Jadi coba sekedar menyebutkan nama dan alamat. Pro kontra dari skenario drama kematian Vina dan Eki terlihat jelas dan nyata. Berbeda dengan Rudiana, sejumlah saksi dan ahli justru memiliki dugaan lain. Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Ex-Kabareskrim Polri Susno Duaji dalam sidang lanjutan 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki tegaskan kematian Vina dan Eki disebabkan kecelakaan tunggal sesuai penyelidik awal pihak Kepolisian Resort Cirebon. Ini kan sudah terbukti, sudah selesai mestinya. Terbukti seperti apa Pak? Yang kecelakaan lalu lintas, siapa yang bilang bukan kecelakaan lalu lintas? Kenapa Pak meyakini itu kecelakaan lalu lintas? Bukan saya meyakini, itu hasil pemeriksaan Polres kecelakaan lalu lintas. Masa saya sebagai mantan Kapolda menaibkan itu? Terus, jadi apa aja Pak yang diberikan kesaksiannya Pak? Ya, kesaksian tentang jalannya pemeriksaan bagaimana ya, sampai jalannya pemeriksaan Babeliut. Atas kesaksian para terpidana yang berurai air mata, keluarga terpidana didampingi kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan dan intimidasi untuk memaksa para terpidana agar mengaku sebagai pelaku. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum tiba di gedung Bareskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan agar mereka mau mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Saya mengawal warga ini kan dari aspek sosial dan dia yang menangani, itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kuasa hukum Ibtu Rudiana menampik segala tuduhan atas kliennya. Kuasa hukum menyebut jangan putar balikan korban sebagai pelaku. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana mengenai penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Meski Ibtu Rudiana telah dilaporkan ke Bareskrim atas dugaan penganiayaan kepada terpidana, kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Selain berstatus sebagai terlapor, Ibtu Rudiana juga berstatus sebagai ayah almarhum Eki yang menjadi korban pembunuhan. Masih terbuka untuk Dede Riswanto, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar. Kenapa kami sampaikan somasi terbuka? Karena kita tidak tahu. Ya, tegas ya. Oke rekan-rekan, cukup ya. Cukup.
Pasca dilaporkan, Bareskrim Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran etik. Atas tuduhan yang sempat disasarkan, Reza Indragiri yang pernah menjadi ahli dalam sidang PK menyampaikan permohonan maaf. Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek gitu. Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan. Membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya, Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar itu? Saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya, saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Di sini saya sampaikan sedikit, majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan belum, kita tidak tahu mana yang benar. Kan betul, seperti itu kan? Betul, majelis. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan gitu kan. Kemudian saya tidak menginvestigasi siapa. Ya, artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di News TV maupun TV One ya, News terutama yang saya dengar itu kan, bahwa jelas-jelas sudah ahli mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra-peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam hukum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya
sebelum ahli minta maaf banyak pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira gitu. Kalau benar, menyindir Polri kalau benar dia nggak salah. Tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan. Jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya, kita kan nggak tahu. Karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan. Makanya ada dua jawaban gitu loh. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir, nanti jadi beritanya kemana-mana. Nah, ya yang terpojok jadinya ahlinya. Padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian. Jadi jangan dipojokkan ahlinya ya. Itu. Ya, dilanjutkan pertanyaan. Majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sangkaan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya. Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Gitu ya. Jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli? Netral kan? Nah. Sesuai sumpah mudah-mudahan ya, sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Ya. Seolah tak mau menyerah, kuasa hukum para terpidana melaporkan Ibtu Rudiana atas 6 LP atas kesaksian 6 terpidana yang berkesesuaian. Jangan perhatian kita hanya terhadap peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali ini. Bahwa ingat dan perlu kita kawal bersama bahwa kami sudah melakukan laporan polisi. Meski masih terganjal duka, keluarga Vina hormati keputusan para terpidana untuk ajukan PK. Inside Story segera kembali, tetaplah bersama kami. Ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Terus habis itu kita semua langsung Pak. Di situ kita langsung dipukulin Pak.